Salam hormat Bapak Subiakto. Perkenalkan, kami dari Sindikat 1 kelas YP70B akan mempresentasikan mengenai buku Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah karya Profesor Budiono. Pertama-tama, perkenalkan, saya Laksamana Novaliban. Bersama rekan-rekan saya ada Fania Kintara Aska, lalu ada Ahmad Rizky Nurrahman, Muhammad Wawan, dan juga Selwyn Malta Tanaga. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai topik pada bab 4, di mana bab ini membahas perjalanan perekonomian Indonesia di dekade awal masa kemerdekaan. Bab 4 sendiri berjudul Masa Konsolidasi, Stagnasi, dan Hiperinflasi pada tahun 1950 sampai 1965. Secara latar belakang, konflik antara Indonesia dan Belanda diakhiri dengan adanya kesepakatan yang dicapai dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB pada akhir tahun 1949. Lantas, tahun 1950 Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan resmi di dunia internasional sebagai negara berdaulat. Nah, di balik itu, negara menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mengelola kemerdekaan, terutama dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terbelakang akibat perang dan juga penjajahan. Masa yang diliput pada bab ini menggambarkan betapa erat interaksi antara ekonomi dan politik dalam praktiknya. Nah, oleh karena itu, kami akan menjelaskan mengenai masa demokrasi parlementer, kebijakan ekonomi dan kinerjanya juga, dan masa demokrasi terpimpin dari tahun 1950 tersebut sampai 1965 secara umum. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masa demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1957. Memasuki dasawarsa 1950-an, sejumlah permasalahan dasar di bidang politik dan ekonomi Indonesia terjadi, khususnya pada sistem politik yang belum stabil dan belum cukup mendukung. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu pertama, ketidakstabilan politik. Kondisi di mana anggota kabinet seringkali berganti, rata-rata hanya bertahan sekitar 10 bulan. Hal ini menyebabkan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten dan tidak berkelanjutan. Beberapa kabinet yang terbentuk antara lain Kabinet Hatta, Nasir, Sukiman, Wilopo, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu adanya desentralisasi dan ketidakpuasan daerah. Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat, terutama dari luar Jawa yang merasa dirugikan oleh kebijakan pusat. Ketidakpuasan ini memuncak dalam pemberontakan PRRI Permesta pada tahun 1957 sampai dengan 1958. Terakhir, tantangan ekonomi pun terjadi. Adanya kerusakan berat pada sarana dan prasarana produksi, birokrasi pemerintahan yang belum mapan dan belum berjalan dengan baik, beban utang dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar sebesar 1,13 miliar US dollar, dan ketidakmampuan mengatasi dominasi ekonomi Belanda di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada tahun 1950 sampai 1957, atau pada masa kebijakan ekonomi dan kinerja, terdapat 4 kebijakan yang pemerintah ambil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama itu ada program Banteng, kebijakan alokasi devisa dan kredit perbankan untuk meningkatkan peran importir pribumi, yang pada akhirnya gagal karena banyaknya praktik penyalahgunaan. Kemudian adanya pembentukan BUMN, pembentukan perusahaan milik negara untuk menggeser dominasi bisnis Belanda, seperti Bank BNI, Pelni, serta lainnya. Kemudian ada juga nasionalisasi atau pengambil alihan perusahaan-perusahaan publik Belanda seperti perbankan, kereta api, gas. Kalau di Bandung ini ada KAI, PAL, Pindad, serta Bio Farma. Dan yang terakhir, kebijakan yang diambil pemerintah pada masa tersebut adalah kebijakan makroekonomi. Sistem kurs ganda ditetapkan untuk mengatasi defisit ganda APBN dan neraca pembayaran. Namun sayangnya lagi-lagi tidak efektif, malah mendorong penyelundupan serta korupsi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut
PDB Indonesia tumbuh sekitar 5,5%, namun PDB per kapita kita hanya tumbuh 3,2%. Pelajaran yang diambil pada masa tersebut adalah pentingnya stabilitas makroekonomi, stabilitas harga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi yang terkendali merupakan syarat mutlak untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian tata kelola yang baik, penerapan prinsip-prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang terakhir adalah perubahan kebijakan dan ekonomi yang terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian dan menghambat investasi. Pemerintah saat ini perlu sangat konsen memiliki kebijakan ekonomi yang jelas dan dalam jangka waktu yang panjang. Pada tahun 1957 hingga 1965, Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, di mana di era ini banyak peristiwa politik mendominasi kondisi negara Indonesia. Khususnya di kondisi ekonomi, banyak juga terpengaruh oleh kondisi-kondisi politis. Ekonomi Indonesia terus-menerus merosot karena energi bapak-bapak bangsa ini tersita untuk hal-hal yang bersifat politis. Nah, apa itu ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? Pada masa demokrasi terpimpin, banyak sekali perubahan sistem politik. Dekret Presiden Soekarno pada tahun 1959 memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan ini juga membuat sistem kepemimpinan berubah. Sistem ekonomi terpimpin sendiri dapat diartikan sebagai negara memimpin ekonomi nasional melalui jalur-jalur pengaturan dan komando yang tegas, dengan Bank Indonesia sebagai pelaku sentral ekonomi bangsa ini. BUMN juga ditunjuk menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan memimpin sektor ekonomi, dan khususnya sektor hajat hidup masyarakat, dengan mendapat dukungan penuh dari APBN. Apa saja itu, seperti listrik, air, transportasi, dan lain-lainnya. Rencana Pembangunan Nasional 8 tahun diperkenalkan kepada masyarakat. Namun sejujurnya ini tidak efektif karena kondisi makroekonomi yang terus-menerus memburuk. Dan Indonesia juga mengambil kebijakan fiskal atau moneter. Pengeluaran pemerintah terus-terus meningkat, sementara penerimaan bangsa ini terus-terus menurun, menyebabkan defisit APBN yang sungguh besar. Salah satu faktor defisit membengkak hingga 40% berasal dari pengeluaran anggaran prioritas politik hingga tahun 1965. Dan untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah meminjam uang dari Bank Sentral atau Bank Indonesia yang pada saat itu akhirnya memicu peningkatan uang beredar dan terjadinya inflasi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saat ini saya izin untuk melanjutkan presentasinya. Lalu pada tahun demokrasi terpimpin ini terjadilah sebuah hiperinflasi yang mencapai tingkat yang sangat tinggi dengan laju inflasi di kisaran 100% atau lebih. Hal ini menyebabkan kepercayaan terhadap uang itu merosot dan juga menyebabkan masyarakat lebih memilih membelanjakan uang segera setelah diterima. Hal ini menyebabkan pemerintah melakukan kebijakan seperti centering atau penurunan nilai uang kertas dan juga redominasi pada tahun 1965. Sayangnya pada tahun ini kebijakan ini tidak mampu mengendalikan inflasi tersebut. Sehingga hiperinflasi ini juga menyebabkan perubahan sistem jual beli dan juga pengurangan nilai produksi yang memakan waktu yang cukup lama. Hal ini juga didorong oleh jumlah uang yang beredar tidak cukup untuk mendukung volume transaksi ataupun produksi, sehingga ini menandai adanya kekurangan sebuah likuiditas pada negara. Lalu pada tahun 1957 sampai 1965 ini terjadi stagnasi ekonomi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah terhentinya sebuah investasi, lalu yang kedua adanya sebuah mismanagement pada pemerintah pada saat itu, lalu adanya kerusakan infrastruktur, dan yang keempat adalah kelangkaan devisa. Lalu yang terakhir adalah yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu hiperinflasi. Kemudian saya akan menyimpulkan seluruh presentasi ini.
Jadi, pada masa konsolidasi, stagnasi, dan juga hiperinflasi pada tahun 1950 sampai 1965, ini menyebabkan tekanan erat antara interaksi antara kebijakan ekonomi dan juga tujuan politik pada saat itu. Sehingga kebijakan ekonomi ini juga sering disubordinasikan oleh tujuan politik tersebut, seperti terlihat pada biaya ekonomi dan juga kesepakatan KMB. Inflasi yang sangat tinggi ini juga menyebabkan defisit anggaran yang sangat besar dan juga menjadi sebuah tantangan utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat selama periode ini. Baik, mungkin itu saja yang saya dan rekan saya bisa sampaikan terhadap presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.